Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Artinya hadis ini disepakati kesahihannya, diriwayatkan dari sahabat atau beberapa sahabat. Ada riwayat dari Abu Hurairah, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dan juga ada riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Itulah hadis yang akan kita bahas. Hadis yang sangat singkat sekali. Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Rawahu al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentunya telah disepakati kesahihannya, hadis yang sangat-sangat singkat, tapi hadis ini berkaitan dengan kehidupan bersosial. Karena memang Islam itu bukan hanya mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan kita. Duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita itu akan mendapatkan kehancuran, kesengsaraan, kegagalan dimanapun kita berada kalau kita tidak bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia. Bahkan kalau kita lihat dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru yang terbanyak itu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Al-Qur'an itu yang berhubungan dengan sesama kita. Bagaimana cara berhubungan kita dengan kita sebagai muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim, muslim dengan hewan, muslim dengan tetumbuhan, muslim bahkan dengan musuh. Bagaimana harus bersikap dengan mereka. Begitu juga nanti ada pembahasan bagaimana hubungan kita kepada Allah dalam cara sholatnya, puasa, zakat, haji, jihad, dzikir, baca Quran. Tapi kalau kita kumpulkan lebih banyak hablum minan nasnya daripada hablum minallah. Contoh dalam waktu, misalkan dalam satu hari kita sholat. Kita sholat hanya 5 kali wajibnya. 1 kali sholat taruh 10 menit. Maka ketika 5 kali sholat berarti kan 50 menit. Ditambah dengan ba'diyah qobliyah. Hitungannya berapa? Hitungannya hanya 1,5 jam dalam satu hari. Taruh kita tambahkan dengan tahajud, dengan duha. Hitungannya berapa? Enggak lebih dari 2 jam hitungannya. Baca Quran bisa dihitung. Mungkin 1 hari 1 lembar. Puasa ya mungkin kalau mau ambil di luar wajib Senin Kemis. Ditambah mungkin Ayyamul Bid. Kalau haji seumur hidup sekali, mungkin umroh tambahan mungkin sebulan sekali, udah keren banget itu umroh sebulan sekali. Selebihnya hablum minan nas. Kita bertetangga, kita hidup bermasyarakat itu lebih banyak waktunya dibanding kita di masjid. Kita di musola berapa lama, di luar berapa lama, di luar lebih banyak. Oleh karena itu kadang-kadang kita ini lebih fokus kepada hablum minallah terus tanpa memperhatikan bagaimana hablum minan nas. Sementara kalau kita lihat syariat begitu banyak cara kita diatur oleh Islam baik dalam Quran dan hadis bagaimana hablum minan nas. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering mengatakan
bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Walaupun di dalam sanadnya hadis itu ada yang melemahkan, tapi maknanya sahih. Aku diutus, salah satu yang paling penting adalah untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Yaitu akhlak ini bagaimana cara berhubungan kita dengan kita. Makanya karena kurangnya membahas tentang hablum minan nas, sampai-sampai ada orang yang rajin sholatnya, tapi di masyarakat nggak disukai. Rajin ibadahnya, tapi di masyarakat dalam bersosial nggak enak. Tidak suka dengan dia. Kenapa? Mungkin tutur katanya tidak enak, cara bertetangganya tidak bagus, di dalam bermuamalah saat kita berhubungan tidak menyenangkan, orangnya kasar, susah senyum, keras, mempersulit urusan orang. Padahal sholatnya apa? Rajin. Itu tidak sedikit dalam fakta kehidupan kesehari-harian kita. Kenapa? Karena kita banyak selalu membahas tentang hablum minallah, tapi kadang-kadang lupa hablum minan nas. Seakan-akan kalau sudah hubungan baik sama Allah, maka imannya sempurna. Walaupun di dalam bertetangga megelin. Walaupun di dalam kehidupan masyarakat nyusahin orang. Walaupun kalau berhubungan dia, Allah urusannya, balak sudah urusannya. Tapi dia rajin karena menganggap hablum minallah cukup tanpa hablum minan nas. Nah, di dalam hadis ini mengungkapkan bagaimana hablum minan nas. Di sini dikatakan oleh Ibnu Umar, yang kita baca di riwayat Ibnu Umar, tapi riwayat yang sama, ada yang riwayat dari Abu Hurairah, ada yang dari Ali bin Abi Thalib. Tapi alhamdulillah semuanya merupakan haditsun sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Mazala Jibril. Malaikat Jibril terus menerus. Mazala itu terus nggak berhenti. Mazala Jibril, terus saja malaikat Jibril itu yusini, memberikan wasiat kepadaku, berpesan kepadaku. Dikatakan mazala Jibril yusini biljar, berkaitan dengan tetangga. Jadi malaikat Jibril terus menerus, nggak berhenti memberikan wasiat kepadaku dalam urusan aljar, dalam urusan tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai aku kira, kata Rasulullah, sampai-sampai aku kira annahu sayuwarrithuh, tetangga itu bakal dapat warisan kalau aku meninggal. Saking apa? Seringnya malaikat Jibril ngingetin, ya Rasulullah hati-hati tetangga, sampai aku kira kalau kita meninggal tetangga dapat apa? Dapat warisan katanya. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, sampai aku kira kita ini kalau meninggal warisan ini dibagi juga untuk tetangga. Saking banyaknya pesan malaikat Jibril untuk kita agar memperhatikan apa? Tetangga. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di situ dikatakan mazala Jibril yusini. Malaikat Jibril terus menerus memberikan wasiat kepadaku. Ini tentunya dari kalimat ini menunjukkan bahwa masalah tetangga ini nggak main-main. Malaikat Jibril nggak mesennya cuma sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, terus. Mazala Jibril yusini, terus malaikat Jibril ngasih ingetin aku, memperingatkan aku, mengingatkan aku, mewanti-wanti, awas, tetangga. Ini menunjukkan begitu pentingnya permasalahan hidup bertetangga. Sampai-sampai malaikat Jibril bukannya sekali kepada Rasul. Padahal Rasul kalau dikasih sekali juga Rasulullah sudah pasti menjaga wasiat itu. Sekali aja malaikat Jibril bilang, ya Rasul hati-hati urusan tetangga, itu pasti dipegang dan pasti dijaga sama Nabi. Tapi ini tidak, mazala Jibril yusini biljar, terus ngasih. Makanya sampai timbul, jangan-jangan dia kalau meninggal, kita meninggal dia dapat warisan. Saking apa? Saking banyaknya tuh wasiat. Tentunya banyaknya wasiat yang disampaikan menunjukkan wasiat itu sangat apa? Muhim, sangat penting. Kalau nggak penting nggak mungkin. Cukup sekali selesai. Tapi karena penting diulang. Ini menunjukkan luar biasa bahwa masalah tetangga ini permasalahan yang sangat penting.
Nanti kita akan lihat. Bahkan nanti pentingnya berkaitan dengan tetangga sampai-sampai keimanan kita ini juga dilihat bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Allah, kalau imannya bagus, nggak bagus, salah satu barometernya tetangga. Bagaimana kita bersikap dengan mereka. Ini luar biasa. Makanya orang itu kalau ngerti tentang Islam, itu enak banget hidupnya. Kalau bertetangga dengan muslim, paling nyaman, paling enak tetangga sama orang Islam. Kenapa? Kalau dia ngerti. Tapi kalau dia tidak ngerti, megelin kadang-kadang. Pegel kita, ya Allah dibikin apa? Kenapa? Karena tidak paham tentang Islam. Makanya ketika kita hadir di majelis-majelis seperti ini, kita mempelajari syariat Islam, luar biasa. Maaf, non-muslim pun akan merasakan nikmatnya bertetangga dengan muslim, kalau muslimnya ngerti. Tapi kalau non-muslim ngelihat bertetangga sama muslim tapi nggak ngerti Islam, non-muslim siap-siap pegel ya. Karena orang muslim yang nggak ngerti, dipikir ngisengin orang non-muslim pahala kali. Dianggap jihad kali. Motor tetangga yang muslim dikempesin, ini non-muslim nih kita kempesin aja. Itu karena tidak paham. Makanya kalau punya tetangga muslim, yang diuntungkan non-muslim pun merasakan nikmatnya hidup bertetangga dengan orang Islam. Jadi ini menunjukkan begitu penting urusan tetangga. Mazalah Jibril yusini biljar. Yang dimaksud tetangga itu siapa? Rasulullah bilang malaikat Jibril terus menerus mengingatkan kepadaku untuk bersikap baik terhadap tetangga. Manhumul jar. Siapa itu tetangga? Ketika mendefinisikan tentang tetangga dalam bahasa Arab al-jaru. Jar itu artinya orang yang dekat. Jari tetangga saya. Orang yang dekat dengan saya. Al-jar itu banyak para ulama tentunya di dalam bahasa Arabnya secara lugatan yang berdekatan. Ini ada di sini ini jar namanya. Yaitu yang apa? Yang berdekat itu namanya jar. Cuman di dalam istilah agama, siapa itu jar? Misalkan rumah kita di sini, kan tetangga ada juga yang kanan, ada yang kiri, ada yang depan, ada yang belakang. Lalu yang sebelah juga dekat. Lalu berapa tetangga itu, seberapa banyak orangnya? Seberapa jauh dari rumah kita? Nanti begitu banyak perbedaan pendapat dari para ulama, tetapi pendapat yang banyak disampaikan oleh para ulama yaitu arba'ina, yaitu 40 baitan, 40 rumah di sekitar rumah kita. Itu namanya al-jar. 40 rumah. Tentunya ada yang bilang nanti yang hanya dempet dengan rumahnya depan belakang kanan kiri. Ada yang mengatakan 40 rumah seputarnya. Ada yang bilang 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan. Tapi kebanyakan seputar 40 rumah. Jadi 40 rumah di sekitar kita itu adalah tetangga. Itu Rasulullah SAW mengingatkan. Mazala Jibril yusini biljar. Roh malaikat Jibril gak berhenti. Terus memberikan wasiat kepadaku untuk bersikap baik terhadap tetanggaku. Siapa itu? 40 rumah sekitar rumahku. 40 rumah ini al-jar. Ini merupakan penjelasan dari kebanyakan ulama. Di antaranya Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan waktu ditanya manhumul jar. Siapa itu tetangga wahai imam? 40 rumah di sekitarmu. Makanya disebut 40 rumah. Makanya mungkin sering kita dengar ada kalimat begini. Apabila ada sebuah tempat yang digunakan untuk ibadah akan membawa 40 rumah keberkahan. 40 rumah itu dapat berkahnya. Kita di sini bacakan wirid, bacakan rotib, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan majelis ilmu, majelis zikir. 40 rumah sekitar musholla, 40 rumah sekitar masjid, 40 rumah seputar tempat yang dibacakan zikir itu kena. Itu yang disebut tetangga 40 rumah. Ada juga kalimat apabila sebuah tempat maksiat yang diketahui dan dibiarkan, tidak ditegur, tidak dicegah, maka juga akan menimbulkan keburukan 40 rumah sekitarnya. Maka disebut 40 karena memang 40 itu hitungannya tetangga. Mungkin bahasa gampangnya tempat ibadah akan memberikan kebaikan
kepada tetangganya. Itu tetangganya itu 40. Tempat maksiat yang diketahui dan tidak ditegur, dibiarkan, menimbulkan keburukan tetangganya. Kerusakan untuk tetangga, yaitu 40 rumah. Ini yang dimaksud dengan tetangga. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan tetangga itu modelnya ada 3 macam. Ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Yang punya 1 hak adalah tetangga yang non muslim. Dia di area radius 40 rumah di sekitar kita non muslim. Tetap harus kita hormati. Harus kita jaga kemuliaannya. Kalau ada yang mengganggu, kita harus jadi pembentengnya, membela. Kalau dia sakit, keluarga sakit, kalau kita bantu bisa, maka wajib kita bantu. Kenapa? Karena dia tetangga kita. Haknya adalah hak tetangga. Ada yang punya 2 hak. Siapa? Tetangga muslim. Maka punya 2. Artinya lebih lagi. Harus kita perhatikan dia sebagai tetangga dan harus kita perhatikan sebagai umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Berarti 2 dia punya hak yang harus kita tunaikan. Ada tetangga yang punya 3 hak. Siapa? Muslim, masih ada kerabat sama kita. Encing, encang, ponakan, siapa lagi? Masih keluarga. Tetangga lagi. Seputar 40 rumah di sekitar kita. Maka 3 yang harus dilaksanakan. Dia sebagai tetangga, dia sebagai muslim, dia sebagai kerabat. Maka lebih ditekankan lagi. Jadi tidak lepas. Ada 3 model tetangga. Muslim, non muslim, muslim dan tetangga. Dan dan kerabat. Saya ini tetangga saya non muslim, kerabat. Ya 2 berarti. Sebagai tetangga dan sebagai apa? Kerabat. Itu punya 2 hak. Jadi inilah tetangga di dalam penjelasan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan dalam hadis, mazala Jibril yusini biljar. Terus saja malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku terhadap tetangga. Kenapa? Karena memang yang pertama kita menjaga kehidupan rumah tangga dan juga bertetangga itu menjadi salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan apa? Tetangganya. Di situ diawali man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti iman dikaitkan dengan bertetangga. Kalaupun sholatnya rajin tapi bertetangganya tidak baik, berarti imannya belum sempurna. Bukan kafir tapi imannya belum sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yakni man kana yu'minu imanan kamilah. Kata para ulama, siapa yang imannya mau sempurna, iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan apa? Tetangga. Begitu juga, kenapa mesti kita jaga? Karena ini tolak ukur keimanan kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis sahih juga di Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali, wallahi la yu'min, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah ulang sampai 3 kali, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Udah bersumpah dengan nama Allah sampai 3 kali. Padahal kalau Nabi bersumpah sekali saja sudah cukup untuk menunjukkan perkara itu benar adanya. Tapi ini ngulang sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Lihat tuh. Tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti kalau dia gangguin tetangga, kata Rasul itu orang yang gangguin tetangga, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min.
Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Begitu luar biasa. Keimanan dikaitkan bagaimana sikap kita dengan tetangga. Maka malaikat Jibril terus mazala Jibril yusini biljar. Sampai kenapa? Begitu hebatnya nggak berhenti-berhenti ngasih wasiat. Karena tadi efek tetangga ini menjadi sebab iman. Efek kita tidak baik dengan tetangga menyebabkan kurangnya iman. Subhanallah. Makanya orang yang beriman tuh yang bagus, yu'minu imanan kamilan, iman yang sempurna, salatnya rapi, ibadah hablum minallahnya rapi, bertetangganya juga apa? Rapi. Bertetangga rapi. Kata para ulama, kita menyakiti tetangga, dosanya 10 kali lipat daripada menyakiti orang lain. Di dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, berzina 10 kali apa? Itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetanggamu, kata Rasulullah SAW. Berzina dengan istri tetangga 10 kali lipat lebih besar daripada zina di luar sana. Padahal zina di luar udah gede dosanya. Sampai dirajam kita kalau sudah apa? Sudah menikah. Tapi antuzania atau ta'antaznia, engkau berzina, dikatakan dengan istri tetanggamu, bihalili jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu 10 kali lebih berat daripada engkau apa? Berzina dengan orang lain. Mestinya kita jadi benteng mereka. Mestinya kita jaga itu istri orang, tetangga kita. Kalau ada yang ganggu harus kita jaga. Kita jadi pagar. Malah pagar makan tanaman. Bukan dijagain, dia yang masuk. Makanya dosanya 10 kali lipat lebih besar daripada apa? Bukan zina saja, memang teks dari hadisnya itu zina, tetapi semua mencuri barang tetangga lebih besar daripada mencuri barang orang lain. Nyakitin tetangga lebih besar menyakiti orang daripada orang lain. Begitu juga tersenyum dengan tetangga lebih besar pahalanya daripada tersenyum dengan orang lain. Tersenyum dengan orang lain pahala, apalagi dengan tetangga. Bahkan sedekah kita kasih di pinggir jalan pahalanya besar, tapi bersedekah dengan tetangga lebih besar lagi. Jadi tetangga ini luar biasa. Ini menjadi barometer keimanan kita. Kalau kita bisa menjaga dengan baik, maka iman kita akan sempurna, akan baik. Tapi kalau kita tidak baik dengan tetangga, kata Rasul, belum beriman dengan iman yang sempurna, karena tetangga tidak merasa aman dari gangguan kita. Dan orang yang bertetangga berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku baik kepada tetangga. Tetapi yang jadi masalah kadang-kadang kita ini sudah berusaha untuk bersikap sebaik-baiknya terhadap tetangga, tetapi ada saja tetangga yang apa? Berisik, mogelin, nyakitin. Allah, ada yang model begitu. Oh, selalu. Karena memang kalau kita punya prinsip saya, Ustaz, kalau punya tetangga nggak baik, mendingan saya pindah rumah. Ya sudah, berarti antum nggak bakal punya tetangga dan tidak akan pernah hidup dimanapun. Dimanapun tempat mesti ada tetangga yang baik, ada yang tidak baik. Insya Allah di tempat kita terbanyak yang baiknya. Nah, tapi kalau semua baik satu pun nggak ada, itu agak sulit. Selalu ada itu. Tetapi kalau antum pindah gara-gara ada tetangga yang tidak baik, nggak bakal pernah menetap. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat yang semuanya apa? Baik. Pasti ada yang tidak baik. Kecuali nanti di surga. Kalau di surga tetangganya semuanya baik. Tetangga surga nggak ada yang megelin di surga, semuanya baik tetangga. Begitu juga kalau di neraka, aduh tetangganya apa? Nggak baik semua. Kalau di dunia nyampur, ada yang apa? Baik, ada yang tidak
baik. Tapi kita berharap kalau di kampung kita ada majelis ilmu, di kampung kita ada masjid, ada musola, ada majelis taklim, ada majelis zikir, insya Allah kebanyakan baiknya daripada yang tidak baik. Insya Allah kita mohon kepada Allah semoga lingkungan kita, tetangga kita adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sempurna imannya dengan menjaga hidupnya di dalam bertetangga. Amin ya rabbal. Tetapi kalau memang kita dapati tetangga yang kadang-kadang Masya Allah itu tadi ada aja, bersabar. Kita sabar ketika diganggu orang, pahalanya besar. Apalagi yang ganggu tetangga, pahalanya apa? Lebih besar lagi. Bagaimana tidak? Rasul bilang, mazala Jibril yusini biljar. Malaikat Jibril selalu ngingetin kepada saya, tetangga. Kalau kamu bisa sabar disakitin orang di pinggir jalan sana, masa nggak bisa sabar sama apa? Sama tetangga. Insya Allah seberat-beratnya tetangga kita nggak sebanding dengan tetangganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dulu tinggal di Mekah. Itu kalau kita lihat lokasi sekarang, rumah Nabi itu di dekat Bukit Sofa Marwah itu ya, di dekat Jabal Abi Kubais, yang sekarang ada rumahnya Nabi, itu rumahnya Rasul. Itu kalau kita lihat lokasi rumahnya Nabi, di sebelahnya itu ada kamar mandi sekarang panjang. Itu dalam riwayat itu rumahnya Abu Jahal sama Abu Lahab. Mereka tetanggaan banget. Kalau untuk melihat lokasi sekarang, tuh rumahnya Nabi sama itu tetangga. Karena itu wilayah-wilayah elit itu. Itu memang Nabi kan dulu zaman Sayyidah Khadijah juga kaya Sayyidah Khadijah. Jadi di situ tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah yang musuh Nabi kebanyakan sekitar situ rumahnya. Terutama Abu Jahal, Abu Lahab. Itu musuh Rasul yang luar biasa. Tetangganya Nabi. Sampai tuh Nabi kalau pulang dari luar, masuk ke rumahnya, sebelum masuk di rumahnya kadang-kadang depan pintunya itu udah ada kotoran. Kotoran unta, kotoran kambing. Bahkan pernah dilempar atau di depan pintunya ada jeroan yang udah bau. Kalau kita mah jeroan jadi soto. Tapi kalau orang sono jeroan nggak dimasak, nggak diolah. Jadi dia buang. Nah jeroan itu udah bau, kotor ditaruh di depan pintu rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi pas masuk, waduh, mau masuk di kehalangan dengan apa? Itu kotoran, jeroan itu. Lalu Rasulullah ambil kayu, kemudian diangkat begitu, karena sudah bau dan nggak bisa dipegang, jadi diambil sama kayu tadi, diangkat sama Nabi, lalu dibuang di tempat sampah sambil ngeliatin rumah Abu Jahal, tetangga itu, mahadzal jar ya ahla Mekah. Rasulullah bilang begitu, mahadzal jar ya ahla Mekah. Tetangga model apa ini wahai ahli Mekah? Itu disebutin maksudnya tokoh-tokoh kafir. Tetangga model apa ini? Berarti menunjukkan mereka itu tetanggaan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi subhanallah itu nggak dilemparin lagi ke tempat apa? Kalau kita pagi-pagi depan pintu ada bangkai tikus. Kita tahu yang lemparin tetangga, kira-kira bagaimana? Balikin. Nah ini. Jadi Rasul tuh ya Allah, makanya kalau begitu tetangga kita cuman ketemu nggak senyum doang, nggak sampai ngelemparin jeroan, nggak sampai lewat nylemparin kotoran. Kalau kita ingat sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ringan ternyata apa? Ujian tetangga kita. Kan kadang-kadang kita ngeluh, tetangga saya songong banget, keluar pakai mobil, kagak buka kaca, wala sekali buka kaca, wala negor, wala senyum. Ya kayak begitu mah kecil kalau teringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa-apanya, gangguan, maaf, sikap tetangga kepada kita kecil dibanding Rasulullah. Makanya kata para ulama, idza asabatka musibatun tusjabiha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Kalau memang kamu kena musibah, kena permasalahan, ingat-ingatlah permasalahanmu dengan Nabi Muhammad, maka kecil permasalahanmu. Kamu ada tetangga yang kurang menyenangkan, ingat Rasulullah. Rasulullah lebih dari itu. Jangankan di masa Nabi, ulama-ulama dulu, luar biasa godaannya.
Kadang-kadang banyak ulama itu godaannya dari tetangganya. Bukan dari orang jauh, dari tetangganya. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, pendiri mazhab Hanafi. Beliau punya tetangga. Tetangganya ini, maaf, tukang mabuk. Narkoba melulu. Udah narkoba, kan biasa nih kalau dia main narkoba malam tidurnya. Pas lagi malam dia nyanyi. Nyanyi mending enak nyanyinya. Namanya orang mabuk nyanyi apa? Suara fals. Sairnya pakai nyinggung lagi. Sairnya nyinggung Imam Abu Hanifah. Katanya ada orang kaya tetangga saya. Imam Abu Hanifah itu orang kaya raya. Imam Abu Hanifah itu konglomerat. Dia imam madhab, pendiri madhab Hanafi tapi dia kaya. Ada orang kaya tapi tidak pernah peduli dengan saya padahal sering dibantu sama Imam Abu Hanifah. Wah ini tetangga megelin banget. Tapi Imam Abu Hanifah sabar. Dia diemin aja dia. Udah dikasih tahu dengan nurut udah didiemin. Dia mabok, dia tidur, begadang. Dia terus aja Imam Abu Hanifah. Sekali waktu. Malam Imam Abu Hanifah tidur kok nggak ada suara. Malam-malam biasa ada yang nyanyi ngaco. Ini nggak ada yang nyanyi, sepi. Akhirnya pagi-paginya ditanya sama tetangga lain. Ini kemana nih tumben gak nyanyi? Tumben gak nyanyi malam-malam. Kemana? Qabadahu asyurti. Ditangkap ke polisi. Ditangkap sama polisi kerajaan. Kenapa? Mabuk. Mengganggu orang. Akhirnya ketangkep. Mungkin narkoba tetap kena ketangkep. Imam Abu Hanifah langsung pulang bawain makanan, bekal. Datang ke penjara, jenguk. Waktu ngejenguk ngeliat, itu pemuda kaget. Wallahi, keluarga saya aja kagak ada yang jenguk. Udah pada begel kali keluarganya, tangkap itu biarin. Engkau yang pertama kali yang apa? Datang wahai imam. Padahal aku tahu, aku selalu nyinggung kamu. Kalau malam sengaja saya nyanyi teriak-teriak. Biar kamu terganggu dan saya singgung lagi. Tapi kok engkau tetap bingung. Kenapa? Satu pun tetangga keluarga aku gak ada yang datang. Kecuali engkau yang datang pertama. Padahal engkau yang paling banyak terganggu. Engkau yang paling engkau singgung. Apa kata Imam Abu Hanifah? Engkau adalah tetanggaku. Engkau adalah tetanggaku. Jadi aku yang pertama kali wajib memperhatikan tetanggaku. Allah kaget ini siapa? Pemuda. Gak sampai di situ. Imam Abu Hanifah karena dia imam. Minta sama gubernurnya zaman itu. Bisa nggak saya minta ini pemuda dibebasin saya jadi jaminannya. Minta dibebasin dengan jaminan siapa? Imam Abu Hanifah. Karena si gubernur atau penguasa zaman itu ngelihat memang yang paling terganggu Imam Abu Hanifah. Maka ketika dia minta untuk dikeluarkan dan dijaminan, ya dikasih. Pas keluar kaget itu pemuda disuruh keluar sama penjaganya. Kok bisa? Belum disidang, belum diapain. Imam Abu Hanifah jadi penjamin kamu. Kaget dia. Dia pulang, dia datang ke Imam Abu Hanifah, dia minta maaf dan akhirnya jadi apa? Jadi muridnya dan jadi orang yang soleh. Artinya tetangga, iya begitu. Nah kalau kita, saat saya kan udah rajin ke masjid, ada aja tetangga yang jelek ya. Baru rajin ke masjid, sekelas imam aja masih ada yang apa? Yang megelin tetangganya. Jangankan Imam Abu Hanifah, Rasulullah yang subah khairul anbiya wal mursalin, tetap aja ada tetangga yang kayak begitu. Begitulah kalau kita baca cerita-cerita orang terdahulu. Oh ternyata kita memang harus berusaha sabar ketika ada tetangga yang apa? Kadang-kadang maaf perilakunya itu kurang menyenangkan. Tinggal kita berdoa saja biar tetangga itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan untuk berbuat baik, tentunya ketika kita tidak berbuat baik sama tetangga, waliyadzubillah, selain merusak iman, kata Rasulullah SAW, orang yang suka mengganggu tetangganya selain imannya tidak sempurna. Yang kedua, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang suka mengganggu tetangga dilaknat oleh Allah. Alaihi laknatullah wal malaikah, malaikat pun ikut melaknat orang tadi. Wan nasi ajmain, dan layak dapat laknat dari seluruh manusia.
Jadi hati-hati, begitu besar nyakitin apa? Tetangga. Begitu besar dosanya mengganggu kenyamanan tetangga. Maka kita harus berhati-hati. Walaupun maaf kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan harapan, tapi bersabarlah karena mereka itu adalah tetangga. Makanya para ulama dulu menjelaskan di dalam kitab-kitab sejarah, orang-orang dulu kalau sudah punya tetangga orang soleh, udah nggak bakal mau pindah ke rumah, nggak mau pindah di perumahan lain, nggak mau tahu ini ada perumahan murah, orangnya begini-begini, pemandangannya bagus, air bagus, tapi tetangganya nggak baik, nggak ada. Saya cukup punya tetangga yang baik lebih daripada perumahan seindah apapun. Bayangkan kita punya rumah yang mewah indah tapi tetangganya mukanya cemberut semuanya, puyeng kita. Kita punya rumah biasa, di perumahan kita bukan elit tetapi tetangga kita luar biasa. Maka tetangga itu adalah merupakan harta yang paling berharga di dalam hidup bersosial. Makanya dulu ada seorang ulama, dia jual rumah. Rumahnya harganya mungkin kalau diuangkan misalkan 200 dinar. Dia jual 500 dinar. Kata orang-orang mau beli, berapa kamu jual? 500 dinar. Kata orang-orang, gila katanya. Mana ada laku rumah segitu dijual 200? Mungkin kalau sekarang pakai jutaan, saya jual ini rumah 1 M. Rumahnya kecil. Ini harganya paling 200 juta, kenapa 1 M? Oh iya, kata dia, saya jual ini bukan jual rumah, tapi jual tetangga. Kenapa? Tetangga saya orang-orang soleh. Tetangga saya ulama, tetangga saya kiai, tetangga ustadz, tetangga tutsongo orang-orang muslim, orang-orang baik. Ini wallahi kalau saya nggak butuh uang, saya nggak mau jual ini. Makanya saya jual bukan rumahnya, tapi jual apa? Tetangga. Sore soleh itu. Oh ini orang alim, denger. Siapa tetanggamu disebutkan satu ulama orang alim. Tetangga saya Syekh Fulan Ibn Fulan. Langsung 1 miliar dibayarin. Apa? Saya nggak beli rumahmu tapi saya beli tetanggamu. Oh mereka lihat apa? Tangganya dulu. Siapa tetangganya? Jadi sebuah nikmat yang sangat besar kalau kita hidup tetangga kita orang-orang soleh. Tetangga kita orang-orang aktif ke pengajian, aktif ke masjid. Kalaupun ini orang sibuk tapi Masya Allah ramah, orang ini apa? Begitu santun, ya Allah itu jangan ditinggalin tuh rumah. Jangan dijual tuh rumah. Wallahi itu adalah lebih berharga daripada bagusnya air di lokasi kita. Kadang-kadang kan kita kalau pindah rumah nanya apa dulu? Airnya bagus apa enggak? Nanya airnya dulu. Kata para ulama jangan nanya airnya dulu, tanya apa? Tetangganya siapa? Lingkungannya bagus apa enggak? Lingkungannya orang-orang soleh apa tidak? Kalau di situ orang-orang soleh, maka kata para ulama, lihatlah tetanggamu. Kenapa? Karena ketika engkau malas ibadah, itu tetanggamu orang-orang ahli ibadah, dapat percikan, dapat keberkahan, dapat berkah, dapat berkah. Ya Allah, kita ibadahnya standar, tetapi tetangga kita ibadah, ahli ibadah, kena. Ketika ada musibah akan masuk ke kampung itu, tertolak. Kenapa? Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Apa dikatakan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak akan mengadab di suatu kampung apabila di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan memberikan azab dan menurunkan azab di situ wa hum mustaghfirun. Kalau di situ penduduknya banyak yang beristighfar, istighfarnya tetangga, beristighfarnya, berzikirnya, sholat tahajudnya itu orang sebelah, itu tidak akan diturunkan murka Allah, tidak akan turunkan adab Allah. Makanya kalau orang ngerti tetangga ini merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu alhamdulillah, insya Allah Allah jadikan di lingkungan kita tetangga kita orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Itu dikatakan oleh para ulama. Tentunya berbicara tentang tetangga ini begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis ini dikatakan wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu.
Sampai-sampai aku kira, kata Rasul, hatta dzanantu, sampai aku kira apakah Nabi nggak ngerti hukum? Ngerti. Rasul pembawa syariat. Rasulullah adalah sumbernya syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ada yang berkeyakinan Nabi itu nggak pembawa atau nggak punya syariat. Jangan punya keyakinan Nabi itu tidak penting di dalam menjalankan syariat. Apakah ada yang berpenampilan atau berpemahaman seperti ini? Ada. Ada saudara-saudara kita yang punya pemahaman yang penting Quran. Nabi hadis nggak perlu, yang penting Quran. Itu bahaya sekali. Ini orang berpegang hanya dengan apa? Quran. Ketika kita tanya, bagaimana yang hadis? Oh, saya nggak megang hadis, saya megang Quran. Bagaimana Anda sholat Isya 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dengan ruku, sujud, tahiyat, itu di Quran ada apa tidak? Tidak ada di Quran. Dia jawab, di hadis juga nggak ada Ustaz. Nggak ada hadis yang bilang sholat Isya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, nggak ada. Kita tanya, loh, bukankah Nabi sudah mencontohkan? Iya, tapi omongan Nabi nggak ada. Hadis itu bukan hanya omongan Nabi. Hadis itu manusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Hadis itu adalah semua yang dinisbatkan kepada Rasul dari perkataan dan perbuatan serta sifat baik khalqiyah dan khuluqiyah, baik sifat fisik atau perangai. Jadi perbuatan Nabi itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berhati-hati. Nabi itu adalah pembawa syariat yang paling tahu tentang syariat. Dan kita memahami Quran tanpa Nabi nggak mungkin faham dengan betul. Kenapa? Karena Quran itu adalah aturan Nabi, aturan Allah yang berbentuk tulisan, berbentuk Quran. Tapi Nabi adalah praktek daripada isi Al-Quran. Jadi kalau bahasa kita, Quran itu panduan. Tapi praktek visualnya adalah Nabi Muhammad SAW. Antum bakal puyeng kalau cuman apa? Tata cara sholat, takbir, ruku, sujud. Kalau nggak ada yang apa? Mempraktekkan. Makanya waktu Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi adalah Quran yang berjalan. Quran yang kita miliki adalah teori-teori yang ada di dalam syariat. Prakteknya adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin antum bisa memahami sesuatu perkara aturan kalau tidak ada prakteknya secara sempurna. Kesempurnaan bisa dipegang kalau kita megang Quran, dan yang kedua kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi mengatakan donantu annahu sayuwarithu, maksudnya bukan Nabi tidak tahu itu tidak dapat warisan tetangga, tapi Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita saking seringnya nih malaikat Jibril ngingetin tentang tangga, seakan-akan dia bakal dapat apa? Dapat warisan. Itulah tentunya ini adalah pelajaran dari Rasul untuk kita agar kita tahu begitu pentingnya menjaga kehidupan bertetangga. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mengikuti semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, dan kita bisa jaga hidup bertetangga kita sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga tetangga-tetangga kita dijadikan tetangga-tetangga yang soleh dan solehah, tetangga-tetangga muslim muslimah, tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang bisa membawa kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.